Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dian Apriani dengan NPM 246100120 dari program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak DRE Febrianto SEMM. Pada video ini, saya akan membahas tugas yang telah diberikan dosen mengenai analisis break-even point atau BEP. Break-even point merupakan kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan perusahaan, sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui batas minimal penjualan agar perusahaan dapat mencapai titik impas. Pada tugas yang diberikan, terdapat data rencana penjualan tahun 2021 yang meliputi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B, beserta biaya variabel dan biaya tetap perusahaan. Berdasarkan data tersebut, tugas yang harus diselesaikan yaitu menentukan break-even point perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan dan penyelesaian tugasnya. Baik, ini merupakan tugas tentang break-even point atau BEP. Soalnya, rencana penjualan tahun 2001 meliputi dua jenis produk sebagai berikut. Penjualan produk A sama dengan 120 dikali dengan 1000 unit dengan harga masing-masing 1.000 sama dengan 120.000 unit dengan harga masing-masing 1.000. Produk B sama dengan 120 dikali 1000 unit dengan harga masing-masing Rp750 sama dengan 120.000 unit dengan harga masing-masing Rp750. Biaya variabel untuk produk A Rp500 per unit, produk B Rp300 per unit, biaya tetap keseluruhan Rp5.000 per tahun. Dari data tersebut diminta menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Jawab. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Kolom kedua yaitu produk A dalam rupiah, kolom B produk B dalam rupiah, kolom keempat yaitu jumlah. Kolom ke-1 baris kedua yaitu penjualan titik 2 120.000 dikali dengan Rp1. Hasilnya yaitu Rp120 juta, ditulis di kolom produk A. Lalu di bawahnya 120.000 dikali dengan Rp750. Hasilnya yaitu Rp90 juta, ditulis di kolom produk B. Jadi, jumlah antara Rp120 juta ditambah dengan Rp90 juta, hasilnya yaitu
210 juta rupiah. Kolom ke-1 baris kedua yaitu biaya variabel. Rp120.000 dikali dengan Rp500.000. Hasil dari ini jadi Rp120 dikali dengan Rp500, hasilnya Rp60 juta. Yang kedua, 120.000 dikali dengan Rp300.000. Hasilnya yaitu Rp36 juta ditulis di produk B. Jumlahnya yaitu Rp60 juta ditambah dengan Rp36 juta. Hasilnya yaitu Rp96 juta. Kolom baris selanjutnya yaitu contribution margin. Cara menghitung contribution margin yaitu Rp120 juta dikurangi dengan Rp60 juta. Hasilnya yaitu Rp60 juta. Untuk contribution margin di produk B, Rp90 juta dikurangi dengan Rp36 juta, hasilnya yaitu Rp54 juta. Jumlahnya yaitu Rp60 juta ditambah dengan Rp54 juta adalah Rp140 juta. Untuk selanjutnya biaya tetap. Biaya tetapnya adalah Rp5 juta diperoleh dari sini. Selanjutnya yaitu keuntungan. Jumlah keuntungan diperoleh dari Rp114 juta dikurangi dengan Rp5 juta. Hasilnya yaitu Rp109 juta. Lanjut, kita akan menghitung BEP total dalam rupiah. Rumusnya yaitu total biaya tetap per 1 min total biaya variabel dibagi dengan total hasil penjualan. BEP total dalam rupiah sama dengan total biaya tetapnya yaitu Rp5 juta
per 1 min total biaya variabelnya yaitu 96 juta rupiah. Dibagi total hasil penjualan yaitu 210 rupiah. Maaf, 210 juta rupiah. Sama dengan 5 juta rupiah dibagi dengan hasil min 1 dikurang 96 juta rupiah dibagi 210 juta rupiah. Kita akan mencari hasil ini terlebih dahulu. 96 rupiah dibagi dengan 210 juta rupiah, hasilnya 0,4571428,571. Jadi 1 dikurang 0,4571428,571, hasilnya 0,5428,571,429. Sama dengan 5 juta dibagi dengan 0,5428,571,429, hasilnya 9.210.526,31. Selanjutnya yang kedua, kita akan mencari BEP produk A dalam rupiah. Dalam kurung 120 juta rupiah dibagi dengan 210 juta rupiah dikali dengan 9.210.526,31. Hasil ini merupakan perhitungan dari BEP total sebelumnya, sama dengan 120 juta rupiah dibagi dengan 210 juta rupiah dikali dengan 9.210.526,31, hasilnya yaitu 50.263.157,89 rupiah. Unit sama dengan 5.263,100.157,89 dibagi dengan 1.000 rupiah sama dengan 5.263,16 dibulatkan menjadi 5.263 unit. Lanjut perhitungan yang ketiga, yaitu BEP produk B. Rp90 juta dibagi dengan 210 juta rupiah dikali dengan 1.000
BEP total. Sama dengan 90 juta rupiah dibagi dengan 210 juta rupiah dikali dengan 9 juta 210 526,31, hasilnya 3.947.368,42 unit, sama dengan 3.947.368,42 dibagi dengan 750.000 rupiah, sama dengan 5.263,15 dibulatkan menjadi 5.263 unit. Baik, demikian pembahasan dan penyelesaian soal mengenai analisis break-even point atau BEP yang telah saya jelaskan. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa analisis BEP dapat membantu perusahaan mengetahui titik impas atau batas minimal penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Melalui penyelesaian tugas ini, dapat dipahami bahwa break-even point memiliki peran penting dalam membantu perencanaan keuangan serta pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.